Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita kembali berjumpa di hari ini, 4 Juni 2020, karena atas penyertaan dan tuntunan Tuhan, dari tidur kita sepanjang malam sampai pagi, untuk itu patut kita bersyukur kepada Tuhan. Dalam bentuk kita boleh membaca dan merenungkan di dalam firman Tuhan sebagai tuntunan hidup sepanjang hari ini. Sebelum kita melakukan aktivitas hidup kita di sepanjang hari ini, mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak untuk kita boleh membaca dan merenungkan di dalam firman kebenaran Tuhan yang terdapat di dalam Kolose 1 ayat 3 sampai ayat yang kelima. Sebelum kita membaca firman ini, mari kita berdoa untuk meminta tuntunan Roh Tuhan sebelum kita membacanya. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah di dalam hidup kami, di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa di sorga, kami patut bersyukur dan menyampaikan hormat dan terima kasih kami ke hadapan hadirat-Mu yang Maha Kudus, karena Tuhan Engkau baik. Kau menyertai kami dari tidur kami sepanjang malam sampai pagi. Kami bersyukur dan menyampaikan hormat dan terima kasih kami ke hadirat-Mu. Biarlah Tuhan Engkau menyertai kami di sepanjang hari ini. Sebelum kami melangkah dan melakukan segala aktivitas hidup kami di hari ini ya Tuhan, kami akan membaca di dalam sabda kebenaran-Mu sebagai tuntunan dalam langkah kami di hari ini. Di saat kami hendak membaca, merenungkan, dan menafsirkan firman Tuhan, kami mohon Tuhan Engkau berikan hikmat dan kuasa di saat kami hendak membacanya, supaya tidak kami sekedar membacanya, tapi kami mengertinya, kami memahaminya atas tuntunan Roh Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersedia untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Amin. Bapak Ibu Saudara, terpilih di dalam firman Tuhan untuk kita baca dan merenungkannya secara bersama-sama, yang terangkat di dalam Kolose pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang kelima, yang perikop dan ayat pembacaan kita di hari ini demikian bunyinya. Ucapan syukur dan doa. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu, karena kami telah mendengar tentang iman-Mu dalam Kristus Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil. Demikian jauh pasal pembacaan firman Tuhan untuk kita di pagi hari ini, yang dikatakan anak-anak Tuhan yang berbahagia adalah mereka yang tidak hanya sekedar membaca firman Tuhan, tetapi membacanya, merenungkannya, dan mempraktikkan atau melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, Kolose pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang kelima yang telah kita baca di pagi hari ini
menjadi satu bagian penting yang perlu kita renungkan sebagai tuntunan hidup kita di sepanjang hari ini. Bagian ini merupakan satu ungkapan yang disampaikan oleh Rasul Paulus, yang dilukiskan oleh Rasul Paulus betapa merasa bersukacitanya, betapa merasa bahagianya, betapa merasa ada damai sejahtera yang dinikmati dalam hidupnya. Karena dia tahu bagaimana orang-orang Kristen di Kolose begitu memiliki 3 hal penting yang dia dengar dalam medan pelayanannya sebelum dia melanjutkan pekerjaan Tuhan ini, penginjilan ini. Dia merasa bersyukur, merasa bersukacita karena umat Tuhan yang hidup di Kolose, di jemaat Kolose, bisa memiliki 3 hal penting. 3 hal penting itu seperti apa? Maksud Rasul Paulus di sini adalah iman, kasih, dan pengharapan, yang bisa kita baca dalam ayat 4 dan ayat 5. Ayat 4 itu melukiskan bagaimana iman dan kasih itu. Kemudian ayat 5 melukiskan bagaimana pengharapan. 3 bagian penting ini membuat Rasul Paulus merasa bersukacita karena tidak sia-sia meletakkan Injil kebenaran itu di jemaat Kolose. Dia mendengar suasana itu, merasa berterima kasih, bersyukur, sukacita yang begitu meluap dalam hidupnya. Karena apa yang diletakkannya, benih-benih Injil yang diletakkannya, boleh dilakukan sebagaimana yang diharapkan. Bapak, Ibu, Saudara, 3 bagian ini, iman, kasih, dan pengharapan, sebagaimana Kolose pasal 4 dan ayat 5 itu. Iman, kasih, dan pengharapan itu 3 bagian penting yang harus dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Tetapi saya ingin sekali untuk pagi hari ini, sebelum kita memahami dan mengerti 3 bagian ini, mari kita bisa satu persatu kita pelajari untuk memahami dan mengerti perbedaan daripada 3 bagian ini. Iman, Bapak Ibu. Apa itu iman? Iman itu sesungguhnya adalah media yang menghubungkan setiap pribadi orang, bagaimana hubungan kepercayaannya kepada Tuhan. Sementara kasih itu secara vertikal dan horizontal, ke atas dan ke samping kiri kanan, bagaimana seseorang punya keyakinan, tapi juga punya kasih, mengasihi sesama, tapi juga takut akan Tuhan, tapi juga pengharapan. Itu artinya punya tujuan hidup, punya masa depan di dalam Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, 3 bagian ini punya makna yang berbeda-beda, tapi punya satu tujuan. 3 bagian ini punya makna yang berbeda-beda, yang bisa digambarkan dalam setiap diri, dalam setiap pribadi seseorang untuk mengandalkan Tuhan sebagai juru selamat bagi hidupnya. Rasul Paulus mengajarkan kepada orang-orang Kristen yang ada di Kolose supaya tetap punya iman yang teguh di dalam Kristus, punya iman yang kuat di dalam Kristus. Artinya tetap percaya, menaruh harap dan kehidupannya bersandar kepada Kristus. Tapi juga punya kasih.
bagaimana dalam pembacaan kita Kolose pasal 1 ayat 4 yang melukiskan tentang iman dan kasih itu. Persoalan kasih sudah sangat jelas bahwa kasih adalah media bagaimana relasi atau hubungan kita kepada sesama kita. Orang bijak bilang kasih menembus perbedaan. Kasih tidak memandang suku, ras, agama, dan lain sebagainya. Tetapi kasih itu betul-betul dimiliki oleh orang yang punya iman yang kuat di dalam Kristus untuk menempatkan semua orang dalam hatinya yang paling dalam arti bahwa kasih itu tidak membedakan seperti apa yang digambarkan tadi, tidak membeda-bedakan. Oleh karena itu, di pagi hari ini kita diajar untuk memiliki 3 hal penting: iman, kasih, dan pengharapan. Lalu setelah kita memahami betul iman, kasih, dan pengharapan, maka bagian yang terakhir adalah pengharapan, yang mana digambarkan oleh Rasul Paulus, yang juga diajarkan kepada Bapak Ibu, Saudara, dan kita semua di pagi hari ini, supaya dalam hal melakukan semua aktivitas hidup kita taruh di dalam tangan Tuhan, tapi juga kita punya tujuan hidup yang baik dan benar dalam melakukan segala aktivitas hidup kita, sebagaimana diartikan dan digambarkan dalam sebuah pengharapan tidak pada yang lain, pengharapan hanya di dalam Kristus Yesus. Pengharapan punya tujuan, punya sasaran, tapi juga punya makna penting dalam hidup ini untuk melakukan segala aktivitas, untuk meraih sesuatu yang baik dan benar demi kemuliaan bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dalam ayat pembacaan kita Kolose pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-5, bisa kita lihat dalam 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-13. Rasul Paulus juga menggambarkan 3 hal penting ini, iman, kasih, dan pengharapan ini. Yang lebih utama adalah kasih. Artinya sebagaimana yang dijelaskan di depan tadi, bahwa kasih itu menghubungkan antara sesama kita, tapi juga antara kita dengan Tuhan. Itulah yang mempunyai satu kelebihan, yang mempunyai satu hal yang lebih penting yang digambarkan oleh Rasul Paulus, menempatkan kasih itu sebagai sesuatu yang paling utama di antara 2 yang lain, iman dan pengharapan. Tapi juga dalam mempraktikkan itu bagi setiap orang Kristen, yang bisa dibaca dalam 2 Korintus 3 ayat 2. Rasul Paulus juga menggambarkan bagaimana orang-orang Kristen yang hidup baik sebagai surat yang hidup yang dibaca oleh orang lain. 2 Korintus 3 ayat 2 ini, Rasul Paulus juga melukiskan bagaimana orang Kristen harus menampilkan dirinya. Bagaimana orang Kristen harus hidup bersih karena dia hidup dan dibaca oleh orang lain. Artinya, dia sebagai surat hidup yang dibaca oleh orang lain, segala gaya, perilaku, dan tingkah laku hidupnya dibaca oleh orang lain dalam hal menggambarkan bagaimana ajaran Kristus yang harus dilakukan sepanjang hidupnya, sehingga orang lain bisa melihat bahwa inilah
yang ditampilkan oleh setiap anak-anak ketebusan Tuhan yang tergambar sebagai surat hidup yang dimaksud oleh Rasul Paulus dalam 2 Korintus 3 ayat 2 itu, supaya orang lain melihat bagaimana pancaran orang Kristen dan hidup teladan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Kristus. Berbahagialah setiap kita yang hidup dalam iman, kasih, dan pengharapan. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa di dalam Kristus Yesus. Terima kasih atas kebaikan-Mu. Terima kasih juga atas kesempatan yang Tuhan Engkau berikan kepada kami sekalian di pagi hari ini, untuk membaca merenungkan firman kebenaran-Mu di pagi ini. Kiranya Tuhan Engkau datang, berikan kami hikmat dan kuasa, supaya telah kami baca dan menafsirkan firman kebenaran-Mu, tapi juga Engkau berikan kami kekuatan untuk melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Secara khusus di hari ini, Kau ajari kami supaya kami hidup teguh sebagai anak-anak ketebusan-Mu, tapi juga kami memiliki iman, kasih, dan pengharapan. Jika 3 bagian ini ada dalam setiap hidup kami, maka kami yakin dan percaya sungguh di dalam Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami akan mampu melakukan semuanya seturut dengan kehendak-Mu. Kiranya Tuhan menolong dan menyertai kami di hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara, ibadah singkat yang kita telah ikuti secara bersama-sama di hari ini. Kiranya Tuhan menyertai kita dalam melakukan apa kata firman Tuhan di pagi hari ini kepada kita sekalian, terutama untuk melandasi semua aktivitas pekerjaan kita di hari ini. Tuhan memberkati.